Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan belajar saya di kitab Tahdhib Sirah Ibni Hisham. Pentahdzibnya Abdul Salam Harun. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan Auladu Abdul Muthalib Ibni Hashim. Seperti biasa, saya akan baca dan teman-teman bisa koreksi. Nah, setelah itu kita bisa ambil faedahnya. Bismillah. Auladu Abdul Muthalib Ibni Hashim. Qala Ibnu Hisham, fawalada Abdul Muthalib Ibnu Hashim 10 nafar wa 6 niswah. Al-Abbas wa Hamzah wa Abdullah wa Aba Talib wa Zubair wal Harith wa Hajlan wal Muqawwim wa Dhiraran wa Aba Lahab wasmuhu Abdul Uzza wa Safiyah wa Hakim al-Bayda wa Atikah wa Umaymah wa Arwa wa Barrah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya anak keturunan Abdul Muthalib itu ada 10 laki-laki dan juga 6 perempuan. Yang laki-laki ada Abbas, Hamzah, Abdullah atau ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Talib, dan Zubair, dan Harith, dan Hajlan, dan Al-Muqawwim, dan Dhiraran, dan Abu Lahab. Nah, nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Lalu yang perempuan itu ada Safiyah wa Hakim al-Bayda dan Atikah wa Umaymah wa Arwa dan Barrah. Oke. Selanjutnya, walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalad Abdullah ibnu Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi Adam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhar. Wa ummuha ay ummu Aminah Barrah bintu Abdul Uzza ibni Utsman ibni Abdiddar ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhar. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar an-Nadhar. Jadi ayah dan ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih satu kabilah, yaitu kabilah Quraisy. Dan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Barrah bintu Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafu waladi Adam hasaban wa afdaluhum nasaban min qibali abihi wa ummihi sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan Adam, anak keturunan Adam yang paling mulia nasabnya dan secara nasab dan keturunan dari
jalur ayah maupun ibunya gitu. Sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama. Nah, selanjutnya kita masuk hafru Zamzam wa majara minal khulfi fiha. Nah, jadi kita masuk kisah mengenai sumur Zamzam dan juga apa yang khilaf yang terjadi di dalamnya gitu. Seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu. Teman-teman bisa ngoreksi bacaan saya jika terdapat kesalahan. Nah, setelah itu kita bisa bahas per paragrafnya. Bismillah. Hafru Zamzam wa majara minal khulfi fiha. Thumma inna Abdul Muttalib bainama huwa naim fil hijr idh utiya fa umira bi hafri Zamzam. Qala Abdul Muttalib inni lanaimun fil hijri idh atani atin faqala ihfir tibatan qultu wa ma tibatun thumma dhahaba anni falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i fanimtu fihi faja'ani faqala ihfiril madnunah faqultu wa mal madnunah thumma dhahaba anni falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i fanimtu fihi faja'ani faqala ihfir zamzam qultu wa ma zamzam qala لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقعرة الغراب الأعصم لما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ ولد غيره فحفر فيها فلما بدا لعبد المطلب الطي كبره فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها قال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال فجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا كاهنة بني سعد هذيم قال نعم وكانت بأشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد المناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر والأرض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك فمرنا بما شئت قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل تفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا قالوا نعم ما أمرت به فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا
Thumma inna Abdul Muttalib qala li ashabihi, wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil maut la nadribu fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajazun fa'asallahu an yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad irtahilu fartahalu hatta idza farahu wa man ma'ahum min qabaili Quraisy yang wa man ma'ahum min qabaili Quraisy wa man ma'ahum min qabaili Quraisy yang duruna ilaihim ma hum fa'ilun. Faqaddama Abdul Muttalib ila rahilatihi farakibaha. Falamma ba'asat bihi infajarat min tahti khuffiha ainun min ma'in adbin. Fakabbara Abdul Muttalib wa kabbara ashabuhu. Thumma nazala wa shariba ashabuhu. Wastasqaw hatta mala'u asqiyatahum. Thumma da'al qabaila min Quraisy faqala halumma ilal ma'i faqad saqana Allah fashrabu wastaqu faja'u wa sharibu wastaqaw thumma qalu qad wallahi qudiya laka alayna ya Abdul Muttalib wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan inna alladhi saqaka hadal ma' bi hadhihi al-falah lahu alladhi saqaka zamzam farji' ila siqayatika rashidan faraja'a wa raja'u ma'ahu wa lam yasilu ila al-kahinah wa khallaw bainahu wa bainaha. Alhamdulillah telah kita baca. Nah, bagi teman-teman yang memiliki koreksi terhadap bacaan saya tadi bisa langsung ditulis di bawah ya di komentar. Nah, oke. Jadi ini adalah kisah tentang penggalian sumur Zam-Zam dan apa yang terjadi, maksudnya dan khilaf yang terjadi di dalamnya atau perselisihan. Nah, saat itu Abdul Muttalib itu sedang tidur di Hijr. Hijr di sini maksudnya adalah Hijrul Ka'bah wa huwa ma tarakat Quraisy fi bina'iha min asas Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi Hijr Ka'bah yang dimaksud Hijr di sini adalah Hijr Ka'bah yang mana yang ditinggalkan oleh Quraisy dalam pembangunannya, yang itu termasuk asas Ibrahim atau pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Nah, maka ia didatangi dan diperintahkan untuk menggali Zam-Zam. Nah, qala Abdul Muttalib, Abdul Muttalib berkata atau ia bercerita gitu. Ini lana imun fil hijr id atani atin faqal. Nah, jadi ketika itu saya sedang tidur di Hijr. Nah, ketika itu saya didatangi oleh seseorang lalu berkata kepadaku, galilah tibah, galilah suatu hal yang baik. Nah, qultu maka aku katakan, wa ma tibah? Apa tibah apa gitu. Summa dhahaba anni, kemudian sosok tersebut pergi gitu. Nah, falamma kana al-ghad raja'tu ila madja'i fanimtu fihi. Nah, besoknya saya kembali ke tempat tidur saya gitu dan saya tidur di tempat yang sama gitu. Lalu ia datang kembali kepadaku dan mengatakan, "Galilah al-madnunah." gitu. Madnunah ini kalau kata guru saya artinya qalil atau suatu hal yang kecil itu. Nah, jadi tapi saya belum begitu paham dengan makna al-madnunah ini. Apakah dari kata dhanin yang remeh, yang kecil gitu atau apa? Jadi bagi teman-teman yang tahu langsung bisa tulis di komentar. Faqultu wa mal madnunah? Madnunah apa gitu? Tsumma dhahaba anni. Falamma kana al-ghad raja'tu ila malja'i fanimtu fihi faja'ani faqal. Nah, jadi besoknya lagi saya kembali ke tempat tidurku dan saya tidur di situ gitu. Dan ia datang lagi kepadaku gitu dan mengatakan, "Galilah Zam-Zam." Nah, terus saya berkata atau bertanya gitu, Zam-Zam apa gitu. Nah, terus dijawab gitu, la tungzafu abadan wa la tuzam. Nah, la tungzaf
yang tidak terkuras, maksudnya tidak akan habis. Apa itu wala tudam? Tudam maksudnya la tudam la tujatu qalilatul ma. Maksudnya airnya tidak pernah sedikit gitu. Jadi airnya terus melimpah maksudnya. Tasqil haji jal'adom. Yang mana engkau dengan air tersebut itu memberi minum para haji. Wahya bainal faras wa dam inda naqratil ghurab al-a'sam. Yang mana tempatnya itu adalah di antara al-fars wa dam, kotoran hewan dan darah gitu. Di sisi patukan gagak yang memiliki al-a'sam itu alladzi fi janahaihi bayad, yang mana gagak tersebut itu memiliki sayap putih-putih di sayapnya gitu, atau memiliki warna putih di sayapnya gitu. Lamma bina lahu syanu wa ala mawdi'iha. Nah, ketika ia dijelaskan tentang tentang amr atau sya'nu Zamzam tadi, dan ia ditunjukkan tempatnya gitu. Nah, maka ia menjadi tahu nih bahwa itu adalah benar gitu. Nah, sehingga besoknya ia membawa cangkulnya dan ditemani oleh anaknya yang bersama Harith gitu. Nah, yang mana saat itu Abdul Muthalib tidak memiliki anak kecuali dia saja gitu. Maka ia mulai menggali Zamzam gitu. Bentar, saya ingin membaca yang ini, catatan kaki nomor 3. Ya annahu lamma qama liyahfiraha ra'a ma rusima lahu min qaryati naml wa naqratil ghurab wa lam yara al-farasa wad-dam wa bainama huwa kadzalika farrat baqaratun min jaziriha falam yudrikha hatta dakhalat al-masjid al-harama fanaharaha fil mawdi' alladhi rusima fasala hunaka al-faras wad-dam fahafara Abdul Muthalib haitsu rusima lah. Nah, jadi diriwayatkan bahwasanya ketika Abdul Muthalib itu mulai menggalinya, nah, ia melihat apa yang digambarkan baginya dari gerombolan atau rumah semut gitu, gerombolan semut gitu, dan patukan huruf. Dan ia tidak melihat faras dan dam gitu. Dan ketika ia sedang seperti itu, nah, ia ada sapi yang lari dari penyembelihnya gitu. Nah, ia lari sampai masuk ke Masjidil Haram gitu. Nah, sehingga ia menyembelih sapi tersebut. Nah, di tempat yang digambarkan baginya gitu. Maka mengalirlah darah dan kotorannya di situ. Nah, sehingga Abdul Muthalib menggalinya di tempat atau sebagaimana yang digambarkan baginya. Nah, jadi saya belum begitu paham ya, ini maksudnya bagaimana ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan tentang hal ini gitu, nah bisa langsung dijelaskan nih kepada saya maksud dari cerita ini itu bagaimana gitu, langsung bisa ditulis di komentar, oke? Nah, lanjut tadi sampai mana? Fahafara fiha falamma. Nah, ketika nampak bagi Abdul Muthalib ati di sini itu adalah al-hijarah tatwi bihal bir. Nah, jadi suatu batu yang menutupi sumur tersebut gitu. Nah, sampai dia menemukan batu yang menutupi sumur tersebut, dia bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ketika Abdul Muthalib ini bertakbir, maka orang-orang Quraisy ini tahu bahwasanya ia telah mendapatkan apa yang ia cari nih gitu. Nah, maka mereka bergegas menuju kepadanya gitu dan mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib gitu, ini adalah sumur nenek moyang kami yaitu Ismail gitu. Maka kita ini juga memiliki hak terhadap sumur tersebut gitu. Maka ikut sertakanlah kami gitu." Abdul Muthalib menjawab,
enggak, saya tidak akan melakukannya. Nah, ini aku khususkan untukku tanpa kalian gitu. Maka mereka menjawab gitu. Maka berbuat adillah wahai Abdul Muthalib gitu. Kami tidak akan meninggalkanmu. Kami akan melawanmu atau berselisih denganmu gitu terhadap hal tersebut, terhadap sumur Zam-Zam ini gitu. Oke, kalau gitu, jawab Abdul Muthalib, jadikanlah istilahnya hakim atau penengah antara aku dan kalian gitu. Siapa saja engkau kehendaki gitu. Sehingga aku bisa berhukum kepadanya. Nah, mereka menjawab, Kahinah Bani Sa'ad gitu, atau seorang dukun perempuan dari Bani Sa'ad gitu. Nah, maka Abdul Muthalib mengiyakannya gitu. Nah, letaknya saat itu adalah di Ashraf Syam, yaitu di dataran tinggi Syam gitu. Nah, maka Abdul Muthalib dan bersama rombongannya dari Abdi Manaf atau dari rombongan Quraisy itu mulai berangkat menuju tempat tersebut gitu. Saat itu adalah berada wal ardu idzaka mafawis. Saat itu adalah di tempat yang tandus gitu, padang pasir yang tandus gitu. Nah, ketika mereka sampai di tempat yang tandus tersebut antara Hijaz dan Syam, nah air Abdul Muthalib itu habis gitu. Mereka, Abdul Muthalib dan para sahabatnya atau kabilah Quraisy itu habis airnya gitu. Maka mereka haus dan mereka yakin mereka akan binasa gitu. Nah, maka mereka meminta air dari orang-orang atau kabilah Quraisy yang berada di situ. Nah, namun mereka menolak gitu dan mengatakan gitu, inna bimafazah. Nah, sesungguhnya kita ini di tempat yang tandus gitu. Kami takut tertimpa oleh hal yang menimpa kalian gitu. Tertimpa dengan hal yang sama gitu. Hal yang menimpa kalian. Nah, maka ketika Abdul Muthalib ini khawatir terhadap dirinya gitu dan para rombongannya, ia bertanya kepada mereka gitu. Gimana nih menurut kalian gitu? Nah, maka mereka menjawab, ya kami hanya bisa mengikuti pendapatmu. Maka perintahkanlah kepada kami sesuai dengan kehendakmu. Maka Abdul Muthalib menjawab, nah, sesungguhnya aku memiliki ide bahwasanya setiap dari kalian itu menggali kuburannya untuk dirinya sendiri gitu. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada diri kalian sekarang. Nah, setiap kali seorang dari kalian itu meninggal, maka temannya bisa menguburkannya gitu. Nah, maka sampailah pada satu orang terakhir dari kalian gitu. Maka hilangnya seorang itu lebih mudah atau lebih ringan daripada hilangnya satu rombongan secara menyeluruh. Nah, maka mereka menjawab, nah inilah baik-baik yang kau perintahkan. Maka mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Abdul Muthalib gitu. Nah, lalu mereka duduk dan menunggu mati karena kehausan. Lalu Abdul Muthalib berkata kepada para sahabatnya, demi Allah, sesungguhnya kita melemparkan diri kita dengan tangan kita kepada kematian seperti ini, sedangkan kita tidak berusaha mencari keselamatan di bumi untuk diri kita. Nah, ini adalah suatu kelemahan gitu. Nah, ayo kita berusaha. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita dengan air di suatu tempat gitu. Maka pergilah gitu. Maka mereka mulai pergi nih. Nah, dan para kabilah Quraisy melihat atau mengamati apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah, maka Abdul Muthalib mulai beranjak pergi mendekati tunggangannya, hewan tunggangannya. Nah, ketika ia
naik ke tunggangannya dan mulai beranjak pergi, tiba-tiba memancar mata air dari bawah sendal atau sepatu tunggangannya tadi itu, air yang tawar gitu. Maka Abdul Muthalib bertakbir gitu. Dan para sahabatnya atau rombongannya juga bertakbir. Kemudian mereka turun dan minum. Nah, bahkan mereka sampai bisa mengisi tempat-tempat air minum mereka gitu. Mereka minum sampai lepas dahaga gitu. Dan Abdul Muthalib lalu mengajak para kabilah Quraisy yang berada di situ untuk ikut serta dalam air tersebut gitu. Halumma ilal ma'i faqad saqanallah gitu. Fashrabu wastaqu gitu. Nah, maka mereka ikut serta gitu. Nah, setelah mereka melihat kejadian tersebut, maka mereka berkata kepada Abdul Muthalib gitu. Nah, wallahi urusan ini gitu, apa yang kita perselisihkan ini telah diadili atau diselesaikan urusannya gitu. Udhiya laka alaina. Maka kita tidak akan nukhasimuka gitu. Apa ya bahasa Indonesia yang tepat ya? Bagi teman-teman yang tahu translate secara tepat mukhasomah di sini itu apa gitu. Bisa ditulis di komentar gitu. Nah, maka wallahi la nukhasimuka fi Zamzam abadan. Kami tidak akan menyelisihimu atau melawanmu dalam urusan Zamzam ini gitu. Nah, bahwasanya zat yang memberikan engkau minum dengan air ini di bihadil falah, maksudnya di mata air di tengah-tengah padang Sahara atau padang pasir itu namanya falah gitu atau wahah. Nah, maka ia adalah zat yang memberikan engkau Zamzam gitu. Maka pulanglah farji ila siqayatika, maka kembalilah kepada siqayahmu rasyidan gitu. Farji ila siqayatika rasyidan. Faraja'a wa raja'u ma'ahu. Nah, walam yasilu ilal kahinah wa khallau bainahu wa bainaha. Nah, maka mereka itu tidak sempat sampai kepada kahinah tadi. Nah, maka mereka orang-orang Quraisy itu mengosongkan jalan antara Abdul Muthalib dengan wabainah, dengan Zamzam tadi. Maksudnya membiarkan Abdul Muthalib itu memiliki hak milik secara penuh terhadap air Zamzam tadi. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian. Jika ada koreksi bisa langsung ditulis di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.